firman Allah di Quran surah kedua ayat 186. Dan ini dasar bahasan kita untuk memberikan tema pada pertemuan kali ini, cara cepat dikabulkannya doa. Cara cepat dikabulkannya doa, atau cara cepat terkabulnya doa. Perhatikan kalimat Qur'annya teman-teman sekalian. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Baik, fokus kembali. Wa idza sa'alaka 'ibadi, kata Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada di antara hamba-hambaku datang kepadamu untuk mencari aku, bertanya kepadamu tentangku, bagaimana mendekat kepada Allah, ya. Dan ini sangat menarik. Biasanya kalau ada orang yang ingin mendekat kepada Allah, motifnya kan umumnya dua, ya. Satu, bila dia tidak datang mendekat untuk berdoa karena punya kebutuhan tertentu, atau yang kedua, dia datang kepada Allah untuk bertobat. Namun keduanya, baik minta ataupun dimohonkan untuk bertobat, minta sesuatu dengan bertobat, bukankah keduanya secara umum disebut dengan doa? Ya kan? Minta sesuatu, doa. Tobat kan minta juga, minta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah saat kita minta ampunan kepada Allah, kita sedang berdoa kepada Allah? Rabbighfirli, ya Allah, saya mohon ampuni dosaku. Bukankah itu doa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau sangat maha pemaaf. Engkau mencintai hambamu yang minta maaf. Maka dengan cintamu maafkan hamba ya Allah. Bukankah itu doa? Nah, menjadi menarik, ayat ini tiba kemudian hadir di sela-sela paket ayat Ramadan dan masuk ke dalamnya. Saya sebut sela-sela karena berada di pertengahannya. 183 sampai 187. Tiba kemudian 186-nya ayat tentang doa. Ini yang menjadikan fitrah kita saat Ramadan itu banyak berdoa. Silahkan. Bukankah saat akan mulai berpuasa sudah berdoa? Selesai sahur berdoa. Saat puasa berdoa, mau buka berdoa, bahkan di tarawih pun kita masih berdoa juga. Karena memang fitrah kita saat puasa itu cenderung meningkatkan amal soleh, sehingga dengan peningkatan amal itu keadaan kita merasa lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan rumusnya sederhana. Kalau Anda ingin merasa lebih dekat dengan Allah, maka cara jembatan menujunya, caranya tunaikan banyak amal soleh, tunaikan ketaatan. Semakin banyak sholat, semakin dekat dengan Allah. Semakin banyak baca Al-Quran, semakin dekat dengan Allah. Semakin banyak berzikir, semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, menjadi menarik ketika kita di bulan Ramadan ini, bukankah kita disupport untuk banyak menunaikan ibadah? Bukankah kita dimotivasi, bahkan dibuat keadaan, baik waktu, momentum, tempat, situasi, dikondisikan, diberikan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga kita benar-benar menikmati ibadah di bulan suci ini. Malam senang sholat, tak ada pantangan. Ya, siang bisa baca Al-Quran, bisa sedekah ringan, beda dengan bulan-bulan lain. Tidak sama dengan waktu biasa. Keadaan ini yang menjadikan kita merasa lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat keadaan dekat itulah Al-Quran memberikan isyarat. Jangan sia-siakan, minta kepada Allah. Mohon, berdoa. Karena keadaan yang paling dekat itu yang terbaik untuk minta. Makanya Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, ya innama aqrabal abdi min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthirud doa. Kata Nabi, ya sungguh keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya saat sujud. Maka perbanyak doa saat sujud. Poinnya, Nabi meminta kita memperbanyak doa saat sujud, disebutkan oleh beliau keadaan terdekat antara hamba dengan Rabbnya. Keadaan terdekat. Ramadan langsung dijadikan oleh Allah, menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Maka turunlah ayat menyampaikan pada kita, isi dengan doa. Datang kepada Allah. Baik, lantas kemudian hamba bertanya, ya Allah, melalui Rasulullah SAW.
Bagaimana cara mendekat kepadamu? Maka turun jawaban, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi. Allahu Akbar. Kalimat menggunakan ibad. Wa idza sa'alaka ibadi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza bertemu dengan fi'il madhi sa'alaka, maka maknanya mudhari'. Ya, sa'alaka. Lawannya id kalau bertemu dengan fi'il mudhari maknanya madhi, lampau, past tense. Tapi kalau idza bertemu dengan fi'il madhi maka maknanya mudhari. Nanti kalau ada, ya, dan Allah Maha mengetahui, karena itulah kemudian semua terjadi. Ya, bayangkan, bisa tergambar di benak kita. Allah memberikan gambaran lewat firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika nanti ada hambaku mencari-cari aku, bertanya kepadamu, ya. Dan itu terjadi pasti dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang terjadi? Nabi diinfokan kalau nanti ada yang bertanya demikian, fa inni qarib. Katakan pada mereka, janganlah mencariku. Aku dekat. Allahu Akbar. Saya garis bawahi dulu dua hal ya. Satu, ini. Kedua, ini. Perhatikan, Allah menyebutkan yang berusaha mencari, ingin mendekat kepada Allah disebut dengan kalimat ibad. Ibad dalam Al-Quran setidaknya dibagi pada dua bagian. Pertama, jika Allah menunjuk kepada orang yang baik, yang banyak berbuat amal saleh, maka disebut dengan kalimat ibadun. Jamak dari kata abdun. Bahkan sebagian mufassir menyebutkan abdun itu puncak penghargaan tertinggi yang Allah berikan pada seorang hamba. Abdun. Karena itulah Rasulullah SAW ketika diisrakan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, kalimatnya menggunakan abdun. Quran surah ke-17 ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, mengisrakan hambanya, abdun. Ya, jadi, kalau kita menggunakan dan kita menemukan kata ibad, ya, kalau kita menemukan kata ibad dalam Al-Quran, jama' dari kata abdun, maka yang pertama bisa menunjuk hamba Allah yang saleh. Pun demikian firmannya di surah Al-Furqan itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang penyayang itu, kalau berjalan, jalannya begitu rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diprovokasi oleh orang-orang yang tidak mengerti, dia menjawab dengan kalimat-kalimat yang baik. Hamba yang saleh. Pun demikian, kalimat ibad juga didapatkan dalam narasi Al-Quran menunjuk pada hamba yang banyak berbuat salah. Ini yang sangat menarik. Jadi ada hamba yang banyak mengumpulkan amal saleh, ada banyak juga hamba yang terjebak pada limpahan amal salah. Kita beri contoh Quran surah ke-39 misal Az-Zumar, ya, di ayat yang ke-53. Ya, ketika Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, infokan kepada hamba-hambaku yang telah berlumur dosa dalam hidupnya dan dia masih mau kembali kepada Allah. Katakan pada dia, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah akan mengampuni semua jenis dosa jika dia mau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Perhatikan. Ibad menunjuk pada yang saleh, menunjuk pada yang salah. Bukankah kalau yang soleh meminta, dia meminta sesuatu pada doa-doa urusan dunia dan akhiratnya? Ya. Dan pun demikian, bukankah yang salah bila meminta, dia berdoa untuk taubatnya? Ini yang saya maksudkan tadi. Ada yang datang saat Ramadan meminta satu kebaikan dunia akhirat, ada yang datang bertobat kepada Allah memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya mau katakan kepada Anda, jika ada yang berkata begini,
Di mana ya Ustadz Adi? Sekarang sudah jam 7:05. Belum datang juga waktunya ceramah. Di mana ya Ustadznya? Sekarang sudah jam 5:05. Online-nya belum muncul, ditunggu-tunggu. Misal. Maka ada yang komen misalnya, aduh kayaknya hari ini tidak tausiah. Wah kayaknya ada keterlambatan. Bukankah perasaan ke kita agak gelisah? Bukankah cenderung merasa tidak tenang? Bayangkan kalau kalimatnya begini. Perhatikan kalimatnya. Tenang aja, gak usah banyak dicari. Beliau sudah dekat. Ya, tenang saja. Sudah siap-siap kok. Sekarang mau muncul nih. Bukankah secara psikologis kalimat itu lebih menenangkan kepada jiwa? Perhatikan bahasa Al-Quran. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad, jikapun ada hamba-hambaku, baik yang ingin minta kepada aku berdoa, ataupun ingin taubat kepada aku khususnya di Ramadan ini, ingin balik, ingin menata diri, ingin kembali putih bersih, ingin kembali ke fitrahnya, katakan kepada mereka, aku dekat. Aku tunggu mereka. Dekat, tak usah mencari, langsung mohon, langsung taubat. Siangnya, malamnya, dosa siang jangan tunggu malam untuk taubat, karena belum tentu Anda melampaui maghrib untuk melewati batas kematian kita jika ajal telah tiba. Jika malam kita berdosa, jangan tunggu subuh, karena belum tentu kita melewati batas sahur untuk bisa mengalahkan ajal jika ia datang menjemput kita. Baik, jadi kalimat ini memberikan kesan kepada kita bahwa di bulan Ramadan itu ada keutamaan untuk berdoa. Di bulan Ramadan itu ada waktu yang istimewa untuk memohon kepada Allah sekaligus bertobat dari setiap dosa-dosa. Baik, dan yang paling luar biasa adalah janji Allah yang langsung merespon setiap hamba bila ia mau memanfaatkan momentum ini untuk berdoa. Perhatikan kalimatnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i. Ujibu da'watad da'i. Ujib. Kalimatnya. Menggunakan bentuk mudhari'. Kalau di bahasa Inggris bisa diterjemahkan dengan present, continuous, future. Sekarang terus berlangsung sampai kapanpun. Seakan Allah memberikan harapan kepada kita semua, bukan hanya umat di era Nabi Muhammad SAW saja kalau berdoa dikabulkan. Bukan hanya di era beliau yang mulia saja kalau orang taubat bisa diterima taubatnya. Sampai kapanpun. Imma kita yang akan wafat atau dunia yang meninggalkan kita. Jika ada orang yang mau memohon kepada Allah, kata Allah benar caranya, apalagi spesial waktunya, maka aku jamin, kata Allah, aku akan kabulkan apa yang ia mohonkan kepadaku. Idza da'ani, ujibu da'watad da'i idza da'an. Allahu Akbar. Baik, berhenti dulu sampai di sini. Ya, kita sekarang coba ambil praktek dulu. 1. Sekiranya ada peluang bagi kita untuk bermohon di bulan Ramadan yang mulia ini, dengan jaminan ayat tadi, bahkan ayatnya masuk dalam paket Ramadan. Apa yang sekiranya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, jika kita termasuk kalangan yang ini, misal dengan izin Allah, doa apa yang mustajab kiranya bisa kita mohonkan dan segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataupun jika kita masuk dalam golongan yang ini, dan pasti kita masuk dalam golongan ini, karena kita tidak maksum, tidak terjaga dari maksiat. Maka bagaimana cara istighfar, cara taubat yang benar? Sehingga dengan itu peluang kita cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikeluarkan dari yang salah kembali menuju yang saleh. Ini yang coba kita turunkan dulu pembahasan utamanya dalam narasi Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, yang sangat menarik, semua paparan ini jika kita kembalikan kepada Al-Quran, Masya Allah, sungguh terangkai secara sempurna. Sinergi yang sangat luar biasa. Petunjuk umumnya ada, detailnya disampaikan. Dalam konteks ini, Al-Quran memberikan kita turunan, gambaran dari doa yang umum sampai yang spesifik yang bisa kita mohonkan sesuai dengan kasus yang kita alami. Saya beri contoh. Petunjuk doa umum. Bismillah. Misal,
Ini insya Allah orang-orang Indonesia umumnya hafal, ya, dan punya istilah sendiri. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah. Doa apa itu? Sapu jagat. Istilah Indonesia. Tanya pada orang Arab, tadri sapu jagat? Sapu jagat? Tanya pada orang Eropa, do you know sapu jagat? Sapu jagat. Kita luar biasa, ya. Punya istilah sendiri. Doa sapu jagat. Doa sapu nggak ada jagatnya. Doa jagat nggak ada sapunya. Baik, lihat sifatnya masih umum, teman-teman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahu akbar. Masya Allah. Adik kalau sedang pusing-pusing nih mau minta apa, nggak ketemu kalimatnya, nyari di Quran masih belum tahu, di hadis belum ketemu, ya maka secara singkat diajarkan melalui lisan para ulama kita, dikutip sebagian ayat Al-Quran yang menunjuk makna doa umum ini. Minta aja ini secara umum, maka Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Duhai Rabb kami yang merawat kami, memberikan kebutuhan kami, berjanji kalau kami sakit akan menyembuhkan, kalau kami berdosa akan diampuni, kalau salah akan dimaafkan, kalau kami pun punya kebutuhan akan diberikan. Maka dengan janjimu kepada kami ya Allah, saat bahkan kami dalam kandungan itu, bukankah Allah mengatakan alastu bi rabbikum di Quran surah ke-7 ayat 172 itu, wa idz akhadha rabbuka rabb min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, ya, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum rabb qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil komitmen perjanjian pada setiap anak cucu Adam sejak dalam kandungan perut ibundanya, ya, dan mempersaksikan itu semua. Apakah engkau berkomitmen menjadikan aku Rabbu? Rabb punya makna rububiyah, merawat, memberikan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, memberi petunjuk pada yang benar. Jika Anda mengikuti semua ketentuannya, maka kita katakan bala, siap ya Allah, tanpa fikir apapun, tanpa pertimbangan apapun, siap. Karena itu ketika kita membutuhkan Allah dengan kadar-kadar kehidupan dunia kita, kita minta kalau sulit ya Allah lapangkan, kalau sakit sembuhkan ya Allah. Maka kita ambil kembali kalimat itu untuk membawa nuansa saat kita mengambil komitmen dengan Allah. Rabbana, ya Allah, bukankah engkau yang berjanji ketika mengatakan alastu bi rabbikum, engkau menggunakan kalimat Rabb, maka aku pun panggil dengan nama Rabb dengan memohon sifat rububiyahmu. Jadi kalau kita terjemahkan detil, Rabbana, duhai Tuhan kami yang maha agung, duhai Rabb yang berjanji memberikan kelapangan dalam kesulitan, memberikan kebutuhan saat aku memerlukan, menyembuhkan saat sakit, mengampuni saat berdosa, memaafkan kalau salah. Atina fid dunya hasanah. Anugerahkan kepada kami ya Allah segala kebaikan yang mampu kami raih saat di dunia. Umum sifatnya, di dunia apa saja. Ya, kalau kerja dapat pekerjaan yang baik, kalau sehat dalam keadaan yang baik, kalau jodoh dapat jodoh yang baik. Baik, kalau nonton tayangan-tayangan yang baik, kalau melihat yang baik, pokoknya selama hidup di dunia pengen yang baik. Ya, simple ya, kalimat singkat, maknanya luas, modal dikit, keuntungan banyak. Simple kan? Ya, saya bingung ya Ustadz mau minta apa? Udah, sederhana kata Quran, minta ya Allah, saya pengen semua yang saya alami di dunia baik. Ya. Dan Ramadan mustajab. Itu menarik gitu. Wa fil akhirati hasanah. Tapi saya nggak pengen dunianya aja ya Allah, akhiratnya pun saya pengen baik. Saya pengen mulia. Karena nanti di ayat 200-nya ada yang cuma minta dunia. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia cuma minta urusan dunia saya. Yang penting proyek lancar, yang penting uang banyak, yang penting rumah luas, yang penting mobil mewah, yang penting jabatan bisa bagus.
Dia nggak berpikir setelah kematian bahwa apa yang ia dapatkan selama hidup di dunia akan hilang, sirna, punah saat nyawa mulai keluar dari jasadnya dan kembali ia ke alam kubur, ke tanah yang ia berasal darinya. Maka tidak ada peluang bagi dia untuk mendapatkan semua kebaikan saat kembali kepada Rabb di masa yang lebih abadi. Jadi berbeda. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon berikan kemuliaan aku di akhirat saat aku pulang ya Allah. Baik, tapi yang paling menarik, kalimat ini menjadi penegasan. Wa qina adzabannar, dan jauhkan dari ancaman neraka. Jauhkan dari siksa neraka. Kenapa kalimat ini penting? Karena nanti ada yang pulang ke akhirat, memang nanti sepanjang dia beriman, ada amal soleh, bisa masuk surga. Cuma persoalannya kalau dihisab, timbangan amal salahnya banyak, salah banyak, soleh sedikit, mampir dulu ke neraka. Jadi ada yang ke surganya lewat neraka dulu. Tuh. Nah kita mohon ya Allah, kalaupun saya nanti ke surga dengan izinmu, jangan mampirkan saya ke neraka, jauhkan saya dari ancamannya. Masya Allah. Yang berikan informasi ini, yang mengarahkan langsung Allah. Allah yang kasih doanya, Allah yang berikan waktunya, Allah yang tunjukkan caranya, dan pasti Allah pula yang mengabulkannya. Ini poinnya. Ini masih umum. Jadi kalau lagi bingung-bingung malam, udah banyak doa apa yang dibaca? Nih. Makanya orang tua kita menyebut sapu jagat. Nyapu semua dosa, dapat di jagat.